Mari kita bersama-sama, berbahu-bahu, bersaling berpegangan tangan, dan kita coba mengurangi melihat sisi-sisi kelemahan-kelemahan dari masing-masing. Alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul walaupun tidak direncanakan dari jauh-jauh hari ya. Salam juga untuk Pak Rektor dan semuanya. 52 tahun UIN Suska, para senior makan bersama. Cerita-cerita nostalgia, rasanya badan masih muda. Muda mengingatkan yang muda-muda, agar kelola UIN Suska dengan bijak jalin kerjasama. Hindari silang sengketa, antarkan UIN Suska menjadi kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada 6 orang para sesepuh tapi masih bersemangat muda yang sekitar 2024 nanti sudah pensiun. Mengucapkan selamat milad UIN Suska yang ke-52, dan tentu doa kita bersama supaya UIN semakin berkembang ke depan ya Pak Haji. Kami ada 6 orang. Saya ingin sebut satu persatu dari yang paling senior usianya, walaupun hanya beda-beda bulan aja. Yang paling senior usianya yang jenggotnya putih, jenggotnya putih, dan jenggot putih itu adalah kurnia ilahi. Beliau yang paling sebut. Nomor 2 yang masih licin, karena dilicin kan. Beliau Pak Sudirman M. Johan. Sebenarnya penyayang juga, tapi dia sudah dilicinkan dalam rangka milad. Yang ketiga Pak Asmal Mai. Beliau adalah mantan pengungsi dari Sudan ya, dan udah putih dan dia masih tagih leh. Sudah itu Pak Muhammad Nazir yang pakai topi anak muda dan memang masih terlihat muda, gagah beliau. Kemudian sesudah itu saya Keliling Koto ya, tadi pulang dari kuliah, makanya agak sedikit formal. Kemudian di sampingnya pakai topi milenial. Pak Tino Sidin. Beliau kalau datang ke rumah beliau silahkan pilih mana sepeda yang mau dikendarai. Ya, masing-masing beliau tentu punya ada sesuatu yang akan diucapkan dalam rangka milad ini, dan kami berenam ini ya mohon doa juga, mudah-mudahan kami sama-sama sehat, bisa mengantarkan yang muda-muda, mengantarkan ini menjadi berubah untuk maju seperti yang dicanangkan di masa-masa Pak Nazir dulu, lanjut oleh Pak Uzir. Sekarang siapa yang dulu ngomong ya? Yang paling tua dulu. Tua. Kalau mau bilang tua kena lagi, tidak kena lain. Yang paling tua dulu.
Pak Gor, silakan Pak Gor dulu. Imamnya. Iya. Terima kasih atas penyampaian oleh bagian etika di Senat. Jadi oleh karena itu kami yang berenam ini, saya adalah yang tertua dan bahkan bukan di yang berenam ini, di UIN itu sekarang memang kamilah yang tertua. Tertua tapi merasa termuda. Masih termuda. Oleh karena itu pertama mengucapkan selamat pada pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Selamat ulang tahun atau milad yang ke-52. Mudah-mudahan pameo yang sudah dibentangkan terus di mana-mana ada spanduk segala macam. Semoga UIN menjadi UIN yang gemilang dan terbilang di masa-masa yang akan datang. Tidak hanya di Riau, tapi juga hendaknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh narasumber seminar kemarin, yaitu Pak Haji Nazir, itu minimal pertama tingkat ASEAN, setelah itu tingkat Asia. Mudah-mudahan UIN bisa sampai ke target menyamai Universitas Malaya 25 di dunia. 25 di dunia. Nah, mudah-mudahan UIN juga akan seperti itu dan hendaknya bahkan malah melebihi. Dan untuk itu saya menyarankan dan mengharapkan kepada pimpinan-pimpinan yang muda-muda sekarang ini supaya memang di dalam mengelola UIN itu secara profesional. Sebab dengan demikian maka saya yakin untuk mencapai UIN itu supaya gemilang dan terbilang itu, kalau mengelolanya dengan profesional, saya yakin itu tidak akan berapa tahun akan tercapailah yang dimaksud dengan UIN yang gemilang dan terbilang itu. Nah, dan kemudian juga mungkin sedikit karena kalau saya ada SK pensiun saya keluar, terhitungnya Mei nanti 2023. Tapi dah sampai sekarang dah keluar sama dengan kami dengan Pak Sudirman. Mudah-mudahan UIN yang ditinggalkan juga sukses, kita yang pensiun juga sukses. Jadi kedua-duanya mungkin akan di masa-masa yang akan datang, begitulah hendaknya kita di dalam memperjuangkan misi dan visi Islam. Dan mungkin sampai di sana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menghadiri milad ke-52 UIN bersama dengan sekian banyak dosen dan guru besar, pesan saya adalah bahwa generasi 50-an telah berbuat banyak, baik Prof. Nazir, Prof. Rektor, Prof. Muzib, Rektor dan kita sebagai dosen senior telah menikmati hasil perjuangan bersama-sama. Saya melihat ada perbedaannya. Generasi 50-an ini memiliki etos kerja dan budaya kerja yang tidak menyerah, sehingga menghasilkan di bawah Profesor Amir Lebih, rombongan kami ikut bersama berjuang, Bapak Raja, alhamdulillah bisa menghasilkan perubahan-perubahan dari Yayan menjadi universitas. Dan generasi yang sekarang sedang memimpin, yang kita harapkan semangat di dalam mengembangkan itu mudah-mudahan tidak mengendor. Tetap ada tantangan sekarang ini. Yang pertama tantangan akademik. Pimpinan sekarang harus segera melakukan suatu penataan untuk akreditasi. Karena akreditasi kita yang 20 itu tidak cukup. 2003 nanti akhir itu habis masa akreditasi. Jadi
Semalam kita sudah menyampaikan ke rektor, rumah ini menjadi perhatian khusus mengenai akreditasi ini. Memperbanyak ruang studi yang akreditasinya unggul ya, demikian juga universitas. Yang kedua, memang perhatian tentang bangunan fisik. Semalam sudah disebutkan, suatu hal yang menarik itu saya katakan sama rektor. Masjid itu menjadi sentra kegiatan keagamaan dengan semua itu segera direhab. Masjid itu cukup besar, saya rasa ukuran Riau terbesar ya. Jadi ini kalau masjid bersikap seperti itu, orang bagaimanapun ide gagasan memang kelihatannya tidak terlihat baik seperti itu. Ini kampus kita memang kampus Madani, harapan kita ke depan kebersamaan antara yang senior dengan junior. Kemudian yang kita menyambut baik atas inisiatif rektor, semua dosen yang junior yang pensiun nantinya akan diangkat kembali ya menjadi profesor ambil tosi seperti itu. Cuma kita regulasinya yang sedang kita susun lagi nanti berpedoman dengan regulasi dari UIN Jakarta. Kemudian kita harapkan juga bahwa sekian banyak dosen yang hadir di UIN itu jangan terjadi terpilah-pilah lagi seperti dulu. Orientasi harus ke akademik, jangan berkelompok-kelompok. Jadi akhirnya kita mengalami suatu perbedaan yang tajam nanti ke dalam. Tak bisa maju. Kalau semalam adalah harapan kita bisa lebih maju, tentu ini dengan kekuatan kebersamaan. Jadi sudah saya sampaikan kepada dosen-dosen muda yang baru, jangan ada kelompok-kelompok lagi. Kita leburkan itu menjadi satu, menjadi kelompok dalam UIN saja. Kalau ini bisa kita wujudkan, ini merupakan suatu kekuatan lagi untuk membantu UIN ke depan. Kemudian UIN juga harus melihat sekian banyak UIN sekarang. Stand telah menjadi UIN. Dulu kita menjadi kiblatnya UIN untuk Sumatera. Sekarang sudah banyak UIN. Saya melihat itu ya yang memimpin UIN atau IAIN yang lain itu alumni kita juga sebagai sahabat. Jadi ini harapan kita nanti ke depan, dan nanti perlu dihayati bahwa yang memangku jabatan struktural di UIN itu hendaknya ya punya fokus tersendirilah. Itulah harapan saya, mudah-mudahan UIN ke depan bersatu, satu kesatuan, hendaknya maju ke depan seperti itu. Selesai itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dirman. Sekarang Pak Asmal. Alhamdulillah kita sedang mengadakan pertemuan kecil-kecilan di rumah makan Pak Nurdin. Bapak Nurdin, yang hadir semua guru besar yang akan pensiun. Ada 6 orang, mulai dari Pak Haji Nazir, Pak Dirman, Pak Gunya Ilahi, saya sendiri Asmal Mai, Pak Alaidin Foto, dan Pak Munzir Hitami. Semua kami sepakat untuk mengadakan pertemuan yang hari ini. Santai-santai. Alhamdulillah dengan santai. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ya UIN kita sedang melaksanakan miladnya yang ke-52, maka pantas pula kami dalam grup yang kecil ini menyampaikan selamat UIN kita milad yang ke-52, semoga bertambah jaya, maju, bilang dan terbilang. Dan kami sampaikan, dan selanjutnya kami bahwa dalam bentuk yang kecil ini sebanyak 6 orang yang akan pensiun tahun 2023, tapi kami mendoakan bahwa penggantinya harus 2 kali lipat. Kalau memang UIN kita menjadi jaya, maju,
dan terbilang. 2 kali lipat berarti 12 orang hendaknya. Batasnya sebelum kami pensiun sudah 12 orang ada. Alhamdulillah sekarang sudah ada 4 orang ya yang mendapat tulisan, sudah ada 4 orang insyaallah. Hanya 8 orang lagi, mudah-mudahan lebih banyak. Saya kira demikian saja barangkali sebagai doa kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ya, ini pertemuan memang ya dikatakan apa namanya mendadak, tidak juga, karena memang beberapa ide dari kawan-kawan terutama Pak Alaidin yang menyampaikan kepada kami bahwa baik juga kita menghitung-hitung nasib, Hitung gigi juga. ya karena memang ya secara alami dan sunatullah tentunya ya, kami yang berenam yang tadi sudah diperkenalkan tadi memang dimulai dari Pak Kurnia karena memang beliau yang Lebih duluan. di antara kami. Lebih duluan lahirnya. Lebih duluan lahirnya. Kemudian diikuti Pak Dirman, Profesor Sudirman, Pak Profesor Kurnia Ilahi maksud saya. Iya. Profesor Sudirman M. Dohan, kemudian tadi berikut Pak Profesor Haji Asmal Mai, dan Atas saya. rupanya saya yang keempat. Saya sendiri Pak Profesor Nazir, dan nanti akan diikuti oleh Pak Profesor Alaidin ya. Dan yang paling junior di antara kami adalah Profesor Munzir Hitam. Ya, rasanya ya kami berkenal hari ini hadir di rumah makan ini ya selain pada memang untuk melepaskan ya tangan kami di antara yang enam ini yang insya Allah kalau Allah memberikan panjang umur akan menjalani satu masa di mana kalau istilahnya ya purna tugas yang lebih enak disebut, kalau orang Malaysia sebut pension, tapi kalau kita sebut pensiun ya pensiun. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan sampai umur kami nanti 70 tahun. Ya, dan alhamdulillah juga pemerintah memberikan batas waktu untuk guru besar bisa pensiun pada umur 70. Tapi andai kata ini pemerintah mau mendengar juga, andai kata ada kebijakan yang baru bagi ya orang-orang atau guru besar siapa saja yang masih secara fisik masih sehat dan bugar, apalagi dari sisi pemikirannya masih jernih dan lain sebagainya, tentu kalau bisa dimanfaatkan, kalau boleh ditambah umur pensiunnya juga, kan begitu ya? Umur pensiunnya, mengingat bahwa ya untuk profesor saya rasa ini tidak mudah untuk meraihnya dan ternyata memang tidak terbata-bata, bukan hanya di universitas kita tetapi juga di mana-mana di Indonesia. Jadi oleh karena itu ya mudah-mudahan kami sudah menyumbangkan yang bisa kami sumbangkan selama ini dari apa yang sudah kita lakukan di alma mater kita di Universitas Riau. Ya tidak ada satupun yang bisa membanggakan diri, membusungkan dada. Universitas Riau itu jaya seperti yang ada sekarang ini, alhamdulillah itu adalah berkat kerja kita bersama-sama dan karena kesungguhan kita bersama dan kekompakan kita bersama-sama. Dan di antaranya adalah memang yang berenam ini yang insya Allah nanti akan purna tugas, akan mudah-mudahan amal-amal kami ini ya tentunya pertama tercatat sebagai amal-amal soleh dan mudah-mudahan juga kita doakan amal-amal kami juga bisa bermanfaat bagi generasi berikut yang akan datang. Nah sempena itu ya memang kemarin saya juga hadir untuk ya
memberikan ucapan selamat lagi kepada Uin Suska yang alhamdulillah sudah mencapai milad yang ke-52, dan ini tentunya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tampak dari YN yang dulu sangat sederhana, bersahaja, kemudian berkembang dan kemudian bertransformasi menjadi UIN pada tahun 2005 ya. Kalau YN tahun 1970 akhirnya, dan kemudian bertransformasi menjadi UIN pada awal tahun 2005 oleh Presiden Republik Indonesia Pak SBY waktu itu, tanda tangannya ya SK-nya. Tetapi sebelum itu sebenarnya tidak boleh kita lupakan, UIN Suska ini berbeda dengan UIN yang lain, pernah menjadi UIN yang juga ditandatangani oleh Gubernur Riau, Pak Saleh Jassid pada waktu itu. Ya, ini tentunya pertanda bahwa perjuangan UIN itu bukan hanya di dalam internal UIN sendiri, tapi juga luar biasa bantuan dari seluruh pihak, terutama dari pemerintah daerah, dan sumbangan pemerintah daerah itu tidak kecil, alhamdulillah. Dan oleh itu ke depan pun kita berharap juga agar pemerintah daerah kita selalu menyokong dan membantu bagaimana dunia pendidikan di Riau khususnya untuk dapat dikembangkan terus, termasuk perguruan tingginya. Jadi saya kira itu, dan tadi sudah banyak disampaikan harapan kita dengan visi dan misi UIN Suska yang sudah kita canangkan sejak dulu, bahwa kita berazam agar UIN Suska menjadi, ya kalau sebut sekarang terbilang dan terbilang, tetapi wujudnya nanti adalah UIN yang bisa diperhitungkan di tingkat internasional, dan kalau boleh sampai ke tingkat dunia gitu. Jadi menjadi world class university yang sudah kita sebut sejak dulu. Jadi oleh karena itu memang persyaratan itu kan luar biasa berat, tetapi semuanya itu bisa kita raih dengan kesungguhan insyaallah. Oleh karena itu diantaranya haruslah memperbanyak ini ya guru-guru besar untuk yang ke depan. Dan tidak kalah pentingnya tahun 2025 nanti konon itu pemerintah sudah menerapkan ketentuan bahwa tidak ada lagi dosen kita yang tidak doktor. Jadi semuanya sudah harus doktor. Ada yang sudah doktor ini membeku-beku untuk dapat secepatnya juga meraih guru besar. Saya kira dengan itulah insyaAllah, dengan SDM yang kuat itu dan kekompakan, kebersamaan, insyaAllah UIN akan bertambah maju seperti yang kita harapkan, gemilang dan terbilang, dan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat dunia, insyaAllah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazir, Pak Prof Nazir. Sekarang giliran saya. Jadi rupanya ternyata saya nomor 5. Tapi karena saya tukang halo-halo, nanti biarlah saya terakhir saja. Sekarang kita beri kesempatan kepada Pak Prof Nazir yang paling muda di antara kami yang pernah ini. Tentu nuansanya lain nanti. Silakan Prof Nazir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya yang paling muda dan juga yang paling tinggi. Iya. Pejabat tinggi. Pokoknya di UIN Suska selalu menjadi yang tertinggi. Jadi pada hari ini bahagia rasanya kami dapat berkumpul para remaja yang sudah tua ini. Remaja pada masanya. Ya, remaja pada masanya, sekarang sudah tua. Dan mengingat ya hari-hari final kita sebagai abdi negara. Ya, yang formal ya. Kalau yang tidak formal tentu tidak akan berujung sampai kita berakhir juga. Ya, kita terus bertekad menjadi abdi negara dimanapun, kapanpun, sekuat tenaga yang ada dari bapak-bapak profesor ini,
kawan kita ini ada yang mau lanjut sampai umur 75 atau 79, yang mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Sekaitan dengan milad ke-52 IAIN UIN Riau ini, baik yang Sultan Syarif Qasim maupun yang Sultan Syarif Qasim, karena ada perubahan nama dari lembaga yang lahir pada tahun 1970, berubah nama tahun 2005, dan tentu lahirnya hanya sekali, yaitu 1970. Sehubungan dengan itu kami mengucapkan selamat milad. Mudah-mudahan terus berkembang dan berjaya. Cuma kami menitip kepada generasi penerus untuk tidak lelah dan terus berjuang dan berusaha keras untuk mencapai visi misi yang kita cita-citakan bersama, dan saya kira masih banyak pekerjaan yang masih harus diselesaikan, dikerjakan secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, UIN Susta Riau bagi Sivitas Akademika ini rumah kita bersama, tempat kita mengabdi, baik yang terutama pengabdian kita kepada Allah SWT, pada umat dan kepada bangsa kita, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Mudah-mudahan itu diridhoi oleh Allah SWT dan diberi kekuatan oleh Allah untuk terus berjuang sampai titik terakhir. Itulah yang kami pesankan, terutama saya pribadi, harapan-harapan besar pada generasi penerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Wazir. Nah, Mamang, tadi sudah saya katakan, akhirnya saya sebagai tukang halo-halonya menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prof yang berlima tadi. Perlu kita ingatkan kembali kepada yang muda-muda bahwa kita ini sudah bertransformasi dari IAIN ke UIN. Nah, waktu kita mentransformkan UIN, IAIN menjadi UIN ini, kita menggunakan suatu ungkapan namanya kita sebut sebagai wider mandate. Wider mandate itu adalah IAIN yang dikembangkan. Kalau IAIN dikembangkan berarti roh kita jangan lupa. Basic kita itu adalah keislaman. Jadi apapun nanti yang dibuka oleh generasi berikut mengembangkan UIN ke depan, jangan lupa basic kita. Basic kita adalah keislaman dengan segala aspeknya. Itu jangan lupa, generasi muda nanti mengembangkan itu. Nah, kami berkumpul ini sebenarnya di samping bernostalgia, ya, bahwa kami dulu pernah muda juga, ya. Kami ini anak-anak muda tahun-tahun 80-an yang bersemangat bekerja. Sekarang rasanya masih muda juga, ya, masih muda juga. Walaupun sudah gigi sudah mulai apa. Saya bercanda dengan Pak Prof Nazir sambil menghitung-hitung gigi berapa tinggal lagi. kan gitu ya. Jadi jadi alhamdulillah masih bisa makan cencang kambing segala macam, alhamdulillah. Jadi pesan kita itu aja ya, Pak Dirman, Pak Nazir, kepada anak muda, jangan lupa basic, jangan lupa dasar, bahwa kita adalah basic, kita adalah UIN, oleh kita adalah keislaman. Kemanapun pergi, nilai-nilai ajaran orang tua kita dari agama kita, apalagi jangan lupa itu. Kemudian yang berikut, jangan lupa kepada orang tua kita, orang-orang tua kita yang sudah membangun UIN ini begitu susah payahnya dulu. Sekarang kita menikmati dan melanjutkan, dan jagalah kebersamaan, jagalah kekompakan, dan saling memahamilah antara satu dengan yang lain kekurangan-kekurangan masing-masing.
Kalau pimpinan kita punya nampak ada kekurangannya, sebut langsung ke dia, ingatkan ke dia supaya itu menjadi sebuah nasihat. Tapi kalau kekurangannya disebar ke yang lain, itu bisa menjadi fitnah. Oleh sebab itu kemukakan niat yang tulus bahwa kita bersama, bahwa kita saling memahami, saling toleran dalam perbedaan kita. Tapi perbedaan itu kita wujudkan menjadi kebersamaan. Perbedaan pendapat antara kami juga terjadi perbedaan pendapat dari dulu. Tetapi antara kami kemudian menyatu dari pendapat itu. Kami ambil dari perbedaan itu titik-titik kebersamaan, dan kami dukung bersama-sama siapa yang diberikan amanat untuk itu. Jadi pesan kami itu aja lah ya. Mudah-mudahan pesan ini bisa bermanfaat untuk yang muda-muda, dan mudah-mudahan kita juga ini bisa menengok kemajuan UIN lebih maju lagi ke depan, tidak sekedar sebut dengan berkembang untuk maju dalam ucapan, tapi memang betul-betul ternyata maju ke depan menjadi kebanggaan. Kalau jadi kebanggaan bukan hanya kita, tapi almarhum arwah-arwah orang tua kita sudah mendidik kita, menjadi senang mereka di tempat mereka melihat kemajuan itu. Jadi kata kunci terakhir adalah mari kita bersama-sama, berbahu-bahu, bersaling berpegangan tangan, dan kita coba mengurangi melihat sisi-sisi kelemahan-kelemahan dari masing-masing kawan kita. Saya hanya memperkokoh saja bahwa transformasi IAIN menjadi UIN itu dalam kerangka bagaimana menerapkan konsep pendidikan Islami di universitas yang kita cintai itu. Jadi tidak pernah ada niat dari siapapun juga untuk menghilangkan jati diri Jadi diri IAIN awalnya yang kemudian menjadi UIN, karena memang seluruh apa yang menjadi matra pendidikan itu kan harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ini dipegang betul oleh generasi yang akan datang, bahwa UIN yang kita ciptakan itu adalah universitas Islam, universitas Islam negeri, dan model pendidikannya Islami, ditambah Madani, ya kan? Makanya kita sebut kampus kita kampus Islami Madani. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih bapak-bapak semua. Ya, alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul, walaupun tidak direncanakan dari jauh-jauh hari, muncul sesaat saja, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam juga untuk Pak Rektor dan semuanya. 52 tahun UIN Suska, para senior makan bersama, cerita-cerita nostalgia, rasanya badan masih muda. Muda mengingatkan yang muda-muda agar kelola UIN Suska dengan bijak, jalin kerjasama, hindari silang sengketa, antarkan UIN Suska menjadi kelas dunia.